Mungkinkah Tuhan menciptakan suatu batu yang sangat besar, sangat beratnya, sampai akhirnya dia sendiri tidak mampu mengangkatnya? Ini adalah suatu teka-teki dalam soal pembuktian logis atas keberadaan Tuhan yang seringkali sulit dipecahkan, dibahas di berbagai tempat sejak abad pertengahan, tetapi tidak pernah sepenuhnya bisa diberikan suatu respon yang konklusif sifatnya. Nah, di video ini saya akan mencoba menggali dasar pemikiran dari argumen semacam itu. Dalam literatur tentang pembuktian keberadaan Tuhan, kita biasa mengenal apa yang disebut sebagai pembuktian berbasis ketidakmungkinan. Ya. Artinya, ada hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Nah, hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan itu misalnya tadi, ya, bahwa Tuhan tidak mungkin menciptakan menciptakan batu yang begitu besar, yang sangat berat, sehingga bahkan dia sendiri nggak bisa mengangkatnya. Nah, ini kan berarti kontradiksi ya. Dia sang pencipta menciptakan sesuatu yang berada di luar kapasitasnya sendiri sehingga dia nggak bisa mengangkatnya seperti itu. Atau contoh lainnya, saya bisa membayangkan misalnya bahwa andaikan saya ini adalah orang paling bodoh di dunia ya, yang playgroup aja nggak lulus misalnya seperti itu ya. Mungkinkah Tuhan lebih bodoh daripada saya gitu? Kalau dia tidak bisa lebih bodoh dari saya, berarti dia kan tidak semaha kuasa itu. Tetapi kalau dia bisa lebih bodoh daripada saya, berarti dia ternyata tidak semaha kuasa itu juga, karena dia ternyata juga bodoh, bisa disebut bodoh seperti itu. Nah, ini kan juga suatu dilema ya, mirip seperti soal batu besar tadi. Bagaimana sesuatu hal yang kontradiktif itu bisa diciptakan oleh Tuhan sehingga dia sendiri tidak bisa mengelolanya, katakanlah seperti itu. Nah, argumen ini biasanya juga berkaitan dengan hal-hal lain seperti misalnya bahwa Tuhan tidak mungkin menggambar lingkaran yang kotak misalnya, atau yang disebut sebagai square circle, jadi persegi yang bulat gitu. Itu kan satu konsep yang kontradiktif ya. Kalau persegi dia tidak mungkin bulat, kalau dia lingkaran dia tidak mungkin persegi, seperti itu. Jadi Tuhan tidak mungkin menggambar sesuatu yang persegi sekaligus bulat gitu. Atau misalnya contoh lainnya adalah bahwa Tuhan tidak mungkin membuat gunung tanpa lembah gitu. Gunung itu kan mengandaikan adanya lembah atau lereng ya. Tanpa adanya lereng kita nggak bisa membayangkan itu gunung itu seperti apa. Nggak mungkin ada satu gunung kalau nggak ada lerengnya, karena definisi gunung adalah dia dikondisikan oleh adanya lereng itu. Jadi tidak mungkin dia, walaupun dia maha kuasa, membuat suatu gunung yang tidak punya lereng seperti itu. Atau contoh lainnya adalah bahwa Tuhan tidak mungkin membuktikan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 10. Karena kenapa demikian ya? Karena 2 tambah 2 sama dengan 10 itu sesuatu yang tidak mungkin secara logis ya. Tidak ada seorang pun atau bahkan Tuhan sekalipun yang bisa membuktikan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 10 misalnya. Nah, argumen berbasis ketidakmungkinan semacam ini pada tahun 80-an itu dikemukakan oleh orang bernama Patrick Grimm ya, seorang filsuf. Dia merumuskan satu bentuk argumen yang paling canggih dalam bidang ini ya. Memperlihatkan bahwa Tuhan itu tidak mungkin mengetahui hal-hal tertentu, bahwa dia tidak maha mengetahui. Argumennya berangkat dari satu eksperimen pikiran yang dibuat oleh seorang filsuf terdahulu sebelum Patrick Grimm, yaitu adalah John Perry di tahun 70-an. John Perry ini berbicara dalam konteks filsafat bahasa sebetulnya. Dia bicara tentang apa yang disebut sebagai indeksikal. Indeksikal itu berarti kalau di dalam konteks filsafat bahasa itu maksudnya adalah kata ganti yang merujuk kepada aku ya, kepada saya gitu. Nah, ini sebetulnya di dalam eksperimen pikiran John Perry itu dia berangkat dari sebuah kasus ya. Kasusnya itu adalah si John Perry ini sedang belanja di mall, katakanlah segitu, di supermarket gitu. Dia belanja di supermarket, terus kemudian dia melihat bahwa ada jejak gula di lantai gitu. Ada jejak gula yang berceceran di lantai. Nah, kemudian dia menyimpulkan orang yang tas gulanya atau kantung gulanya bocor adalah orang yang mengotori tempat ini. Ya, karena tentu saja jelas ya bahwa jejak ini dimungkinkan karena ada kantung gula yang bocor milik seorang yang belanja ya. Seorang yang sedang belanja gula di mall itu gitu. Nah, kemudian si John Perry ini melacak jejak gula itu. Dia keliling ngikutin si jejak gula di lantai itu. Sampai akhirnya dia berputar kembali dan akhirnya dari situlah dia baru sadar bahwa jejak gula itu tidak lain adalah jejak gula yang berasal dari kantong gulanya sendiri. Bahwa kantong gulanya itulah yang robek ya, sehingga isinya berceceran.
Nah, dari situlah kemudian John Perry menyimpulkan bahwa sayalah yang mengotori tempat ini. Tadi dia punya keyakinan bahwa orang yang tas gulanya atau kantung gulanya bocor adalah ia yang mengotori tempat ini. Sekarang dia punya keyakinan bahwa sayalah yang mengotori tempat ini, karena saya kantung gulanya bocor. Menurut Perry, kedua keyakinan ini adalah keyakinan yang berbeda ya. Keyakinan pertama tadi kan bunyinya orang yang kantong gulanya bocor itu yang mengotori tempat ini. Nah, subjek dari proposisi itu yaitu orang yang kantong gulanya bocor itu kan bisa digantikan dengan siapa saja yang kebetulan memenuhi peran tersebut. Misalnya ada satu kemungkinan lain, di hari yang lain seorang bernama Smith itu kantong gulanya bocor. Nah, proposisi ini kan berlaku pada si Smith itu, bukan hanya kepada John Perry. Sedangkan keyakinan kedua tadi bahwa sayalah yang mengotori tempat ini, itu kan berbeda dengan yang pertama ya. Yang keyakinan kedua ini tidak mungkin digantikan oleh Smith atau oleh orang lain gitu. Karena ketika itu digantikan oleh orang lain itu mengungkapkan hal yang berbeda, yaitu bahwa Smith atau orang lain lagi yang mengotori tempat ini, bukan John Perry. Padahal maksud dari proposisi sayalah yang mengotori tempat ini kan bahwa John Perry lah yang mengotori tempat ini dan bukan orang lain. Nah, jadi indeksikal atau kata ganti saya ini bermasalah sekali ya. Dia tidak bisa digantikan dengan apa yang disebut sebagai definite description atau deskripsi yang menspesifikasi peran dari orang itu dalam proposisi. Sementara yang tadi disebut sebagai orang yang kantung gulanya bocor, itu kan spesifikasi atau yang disebut sebagai deskripsi itu ya. Dia bisa digantikan dengan yang lain-lain. Dia bisa digantikan dengan Jones, dengan Mary di dunia lain yang mungkin gitu. Tetapi kata saya dalam proposisi sayalah yang mengotori tempat ini, itu hanya mungkin merujuk kepada John Perry di dalam kasus itu. Dia tidak bisa merujuk kepada Smith atau pada John atau orang-orang lain gitu. Dia secara khusus merujuk kepada diri sendiri gitu. Ini yang disebut sebagai pengetahuan dese. Pengetahuan dese itu artinya pengetahuan tentang diri sendiri, knowledge of oneself gitu. Nah, kemudian Patrick Grimm memanfaatkan argumen John Perry ini untuk berargumen bahwa apa yang disebut sebagai omniscient, maksudnya mengetahui segala sesuatu, sifat dari Tuhan itu adalah suatu sifat yang kontradiktif, gitu, sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa demikian? Karena sekalipun katakanlah Tuhan itu mengetahui segala sesuatu, dia pasti dalam konteks itu juga tentunya tahu bahwa orang yang kantung gulanya robek itulah yang mengotori tempat ini. Tetapi menurut Grimm, Tuhan tidak mungkin tahu bahwa sayalah, dalam arti ini John Perry tadi itu, yang mengotori tempat ini. Mengapa? Karena Tuhan nggak mungkin menggantikan dirinya dengan saya ini di dalam proposisi kedua itu. Proposisi kedua ini, rujukan dari kata saya dalam proposisi kedua ini tidak bisa dipertukarkan dengan semua orang lain, kecuali John Perry itu sendiri. Artinya, bahkan sekalipun Tuhan itu nggak bisa menggantikan tempat John Perry, bahwa sayalah yang mengotori tempat ini, bukan Tuhan, bukan Smith, bukan Mary, dan bukan orang-orang lain gitu. Nah, jadi di situ ada satu kekurangan menurut Grimm ya, kekurangan yang membuat konsep omniscient ini kontradiktif gitu. Dia bisa mengetahui segala sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengetahui sudut pandang orang pertama. Itulah menurut Patrick Grimm yang menjelaskan mengapa konsep omniscient ini keliru, bermasalah lah paling nggak seperti itu. Yaitu tadi bahwa dia bisa digunakan untuk mengetahui semua fakta proposisional tentang dunia, tapi dia tidak bisa mengakses pengetahuan yang sifatnya internal ya, merujuk kepada diri sendiri gitu, bahwa sayalah yang mengotori tempat ini gitu. Alasannya menurut Grimm jelas sekali tadi ya, bahwa ya karena Tuhan tidak mungkin menjadi saya, menjadi John Perry ya. Dia bisa mengetahui segala macam hal, tapi dia tidak bisa mengetahui dari sudut pandang mata John Perry, karena dia bukan John Perry. Sedangkan yang bisa mengetahui pengertian dari proposisi sayalah yang mengotori tempat ini hanyalah orang yang mengatakan proposisi itu sendiri, dan itu bukan Tuhan tentunya, itu adalah John Perry. Oleh karenanya tadi itu omniscient tidak berlaku di dalam kasus ini. Lalu kemudian ada juga argumen lain yang sifatnya itu mempermasalahkan kaitan antara omniscient dan omnipotent. Kalau sesuatu jadi omnipotent kan maha kuasa, omniscient kan maha mengetahui. Kalau sesuatu itu maha mengetahui, artinya dia kan mengetahui segala sesuatu. Artinya dia sudah total ya, mencakup keseluruhan. Pertanyaannya, kalau dia mengetahui segala sesuatu, mungkinkah dia berubah pikiran? Mungkinkah Tuhan berubah pikiran? Gitu.
Kalau dia berubah pikiran, berarti dia kan tidak mengetahui segala sesuatu. Ada sesuatu yang dulunya dia kira benar, kemudian dia revisi, oh salah itu, ganti kepada pemikiran yang baru. Berarti kan dia tidak omniscient. Tapi kalau dia tidak bisa berubah pikiran, maka dia kan tidak omnipoten. Dia tidak bisa mengubah pikirannya sendiri gitu. Jadi ada kontradiksi antara omniscient dan omnipoten. Kalau dia tahu segalanya, dia maka tidak mungkin dia itu maha kuasa. Sedangkan kalau dia maha kuasa, maka dia pasti tidak mengetahui segalanya. Jadi ada kontradiksi antara dua itu. Dan itu yang kemudian membuat argumen berbasis ketidakmungkinan ini menarik ya. Jadi ada banyak variannya seperti tadi saya tunjukkan ya. Mulai dari yang versi standar tentang batu yang paling sangat besar sehingga tidak bisa diangkat, sampai dengan kasus Patrick Grimes tadi, yaitu tentang pengetahuan indeksikal atau pengetahuan tentang diri sendiri, sampai akhirnya dengan yang tadi disebut tegangan antara omniscient dan omnipoten. Jadi itu adalah contoh-contoh argumen berbasis ketidakmungkinan. Nah, akar dari semua argumen ini sebenarnya sama ya, yaitu satu asumsi yang anehnya itu di dalam kalangan para teolog, para filsafat ketuhanan, itu nggak, para pengkaji filsafat ketuhanan, itu nggak pernah dipertanyakan. Asumsi itu adalah bahwa Tuhan itu bekerja seturut hukum logika klasik. Ini adalah kendala terbesar dari semua yang tadi saya kemukakan ya. Jadi semua masalah tentang ketidakmungkinan ini muncul karena diasumsikan bahwa Tuhan hanya bekerja dengan logika klasik. Artinya Tuhan tidak mungkin melakukan kontradiksi gitu. Kalau sesuatu itu kontradiktif, berarti tentunya itu bukan pembuktian atau argumen yang baik tentang Tuhan. Kita harus mencari argumen yang lain seperti itu. Bagaimana jika kita melihat Tuhan ini sebagai sesuatu yang kontradiktif sebetulnya? Bukan sebagai sesuatu yang bekerja lempeng kayak logika klasik gitu, tetapi sesuatu yang inherent memiliki sifat kontradiktif seperti itu. Nah, dengan begitu kita mensyaratkan uraian tentang Tuhan yang kontradiktif itu mensyaratkan kita mengakses pada logika yang non klasik ya, bahwa Tuhan itu bekerja secara non klasik, katakanlah seperti itu. Nah, dengan cara itulah baru kita bisa mengapresiasi dimensi kontradiktif dari segala macam tadi itu. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Tuhan itu bekerja bukan dengan logika klasik, tapi dengan logika non klasik, di mana kontradiksi bisa benar, di mana ada hal yang tidak P atau tidak P, sesuatu di tengah itu yang tidak terdefinisikan misalnya, maka dengan mudah itu bisa digunakan untuk menjustifikasi berbagai macam hal yang sifatnya paradoksal di dalam diskursus ketuhanan. Tapi ini seperti jarang sekali dibicarakan ya di dalam konteks ketika kita bicara tentang Tuhan gitu. Biasanya kita langsung mengkonstruksinya dalam kerangka segala sesuatu yang ajek ya, yang konsisten gitu. Bahwa pembuktian-pembuktian yang seperti saya contohkan dalam pembuktian Alvin Plantinga dan seterusnya itu, Anselmus dan seterusnya itu, semuanya itu bekerja dengan logika klasik sebetulnya. Nah, yang menarik adalah justru ketika kita memperluas logika itu. Jangan-jangan logika Tuhan memang tidak bekerja secara saklek seperti logika klasik. Jangan-jangan dia memang bekerja dengan cara yang kontradiktif tanpa harus menyebutnya salah, karena kontradiksi bisa benar gitu. Inilah yang kemudian dicoba ditelusuri dalam tahun-tahun belakangan ini ya. Sekitar 3-5 tahun belakangan ini mulai muncul penggunaan logika non-klasik, misalnya seperti logika para konsisten untuk berargumen tentang Tuhan yang kontradiktif. Karena banyak sekali dalam literatur, khususnya dalam kajian literatur tentang mistisisme ya, tentang kepercayaan esoteris tentang Tuhan itu, penggambarannya kan sifatnya kontradiktif ya. Dia sekaligus bukan dia ada sekaligus tidak ada, seperti itu banyak sekali ditemukan dalam literatur mistik tentang ketuhanan gitu. Oleh karenanya muncul kesadaran tadi bahwa jangan-jangan argumen tentang keberadaan Tuhan, pembuktian logis tentang adanya Tuhan itu harusnya juga dilakukan secara non klasik gitu. Kita menggunakan sistem-sistem logika di luar klasik untuk membuktikan adanya Tuhan gitu. Itu yang tadi saya contohkan, J.C. Bill itu, orang Australia itu melakukan hal itu, mencoba mengerangkai diskursus tentang keberadaan Tuhan dalam konteks logika para konsisten seperti itu. Nah, tapi ini menimbulkan satu masalah juga ya. Satu masalah yang menurut saya itu justru mencerminkan duduk perkaranya sebetulnya, kalau menurut saya paling tidak. Yaitu bahwa begitu kita menggunakan logika non-klasik untuk berbicara tentang Tuhan, pembuktian keberadaannya dan seterusnya, maka besar kemungkinan kita bisa menurunkan kesimpulan yang bukan hanya
sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab suci, tetapi membuktikan hal-hal lain di luar itu gitu. Misalnya bahwa Tuhan itu berwarna hijau misalnya, atau bahwa Tuhan itu berwarna oranye, atau bahwa Tuhan itu nadanya C mayor seperti itu. Itu kan hal-hal absurd ya, yang tidak mungkin biasanya tidak kita sifatkan pada Tuhan. Tetapi ketika kita menggunakan logika non klasik, hal-hal seperti itu sepertinya tidak bisa dihindarkan gitu. Bahwa ada hal-hal lain yang biasanya tidak kita turunkan dari diskusi dalam konteks Tuhan, ternyata juga bisa muncul ketika kita mengadopsi logika yang paradoksal gitu. Kekhawatiran lainnya adalah kalau kita menggunakan logika non klasik untuk membuktikan keberadaan Tuhan, apa yang menjamin bahwa pembuktian itu adalah pembuktian bahwa Tuhan itu ada? Apa yang menjamin bahwa pembuktian itu tidak sekaligus juga membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada? Karena dalam logika klasik, kontradiksi kan bisa benar. Jadi kalau kita membuktikan Tuhan itu ada, kita secara sekaligus juga membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada gitu. Sehingga pembuktian kita buat apa sebetulnya, dan seterusnya seperti itu. Jadi ada semacam risiko-risiko dari menggunakan logika non klasik ketika melakukan pembuktian tentang adanya Tuhan gitu. Dan menurut saya risiko-risiko ini justru menarik untuk dieksplorasi. Jangan-jangan diskursus ketuhanan, diskursus tentang keberadaan Tuhan itu adalah semuanya sekaligus ini. Bahwa Tuhan itu ada sekaligus nggak ada, bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa sekaligus maha tidak berdaya, bahwa Tuhan itu tidak berwarna oranye sekaligus berwarna oranye. Jadi banyak hal menarik yang sebetulnya bisa muncul kalau kita menggunakan perspektif logika non klasik ya. Dan hal ini tentunya menarik untuk diteliti lebih lanjut. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga ini bisa menginspirasi kajian-kajian berikutnya tentang pembuktian logis terhadap keberadaan Tuhan yang menggunakan logika non klasik dan seterusnya seperti itu.